Ti Zuhao, tebarkan jalannya. Berat sekali. Kak Lang, kita sudah bersusah payah begini. Hanya untuk mengangkat tumpukan lumpur. Kak Lang, Butiran emas. Kita kaya raya. bukan ini yang berharga, tapi balok kayu ini. Kayu fosil Nanmu emas, sudah ratusan tahun terkubur di dasar air. Nilainya setara dengan emas, satu balok ini cukup untuk menghidupimu 3 turunan. Buset dah. Kapalnya mau terbalik. Tolong, tolong. Pegangan yang erat. Kak Lang, di bawah penuh hiu putih pemakan manusia? Kamu sudah bosan hidup. Menyelamatkan orang lebih penting. Wolf. Su sudah lenyap. Kapalnya hancur terkoyak-koyak. Bagaimana bisa begini? Saya kena tipu orang. Saya punya pabrik es dan kapten sendiri. Niatnya mau bikin armada kapal laut lepas. Saya titip orang beli umpan khusus dari luar negeri. Tapi entah kenapa, umpan itu begitu masuk air langsung buyar jadi kabut darah. Lalu hanya terbawa arus sampai puluhan mil. Mereka juga menyuruh saya pasang speaker bawah air, buat memutar terus jeritan sekarat mangsa. Bau darah ditambah jeritan itu, bikin semua hiu, raksasa radius puluhan mil, menggila. Begitu umpannya habis, mereka langsung menabrak hancur dasar kapal. Kamu mau melaut atau malah mau menyerahkan nyawa jadi pakan ikan? Aturan dasar saja tidak paham. Sudah berani-beraninya menerobos ke laut dalam. Kalau hari ini tidak bertemu kami, tulang-tulangmu itu pasti sudah hancur dikunyah hiu.
Jadi ini yang kalian angkat dari laut. Kayu fosil nan emas. Kualitas sebagus ini, jarang sekali bisa ditemukan. Jual saja padaku seharga 50 juta yuan. Itu terlalu berlebihan. Kalau mau pakai uang ini untuk membalas budi, karena diselamatkan, maka tidak perlu. Menolongmu itu cuma kebetulan, bukan transaksi bisnis. Saya juga tidak mengincar uangmu. Barang ini harus lewat jalur resmi. Perlu dinilai dulu harganya, berapa nilai aslinya, ya segitulah bayarannya. Saya tidak mau mengambil untung darimu, dan kamu juga tidak usah memberi lebih. Di rumah lelang ibu kota provinsi, saya punya kenalan, pasti tidak akan membiarkanmu rugi. Tezu, tebar jaringnya. Tebar lagi. Tarik jaringnya. Kita kaya raya, Bang Lang. Kita kaya raya lagi. Hahaha. Ini bukan sekadar mencari hasil laut biasa. Tapi ini Raja Naga sendiri yang mengantarkan barang ke kapal kita. Awalnya saya pikir, kamu bilang akan mengembalikan 30.000 dalam seminggu. Dasar anak muda, tidak tahu diri. Aku cuma menganggapnya bagai bersedekah pada pengemis yang punya nyali. Tapi ternyata, justru aku yang tidak tahu diri. Mencari nafkah di laut, tergantung kemampuan masing-masing. Kau tidak mengenalku, aku tidak menyalahkanmu. Kualitas super begini, kubiri harga bagus, 6.000 yuan langsung kuhitung tunai. Sudah memenuhi standar ekspor. Barang ini bisa ikut pameran Kanton. Kutunggu kiriman barangmu berikutnya. Ini kayu kuno ratusan tahun. Patina dan seratnya sangat cocok. Kapal dagang Eropa, beberapa ratus tahun lalu. Mengangkut kayunanmu emas dari Tiongkok ke luar negeri. Tenggelam tepat di wilayah laut ini. Ternyata berhasil kau temukan? 20 juta yuan langsung kubeli sekarang. Kalau tidak dijual pun tidak apa-apa. Biar ku bawa ke lelang kota, harganya bisa lebih tinggi. Ini bukan manik-manik emas, tapi jauh lebih berharga. Ini manik nanmu mas upeti, nanyang kuno. Terendam ratusan tahun tapi tidak pudar. Benar-benar bahan yang luar biasa. Manik-manik ini mau dijual tidak? Manik-maniknya tidak dijual, untuk istriku, tapi kayunya boleh dilelang. Baiklah, ikutlah denganku ke pelelangan, biar aku yang urus semua dokumennya. Ibu, pakaian ini ibu jahit selama 3 tahun. Dulu katanya untuk kupakai di hari pernikahanku. Hari ini putramu pinjam pakai dulu, ya? Beberapa tahun lagi, mereka yang pakai jas bakal beralih pakai ini. Kenapa si pecundang ini bisa ada di kota? Memangnya dia pantas berdiri di sini? Orang seperti dia harusnya membusuk di desa saja. Mending jadi pemulung sampah saja. Terima kasih banyak Kali. Kali, lihat itu. Yang itu namanya Fang Lang. Dia orang dari desaku. Dia terkenal suka mencuri. Barang apapun di aula malam ini cukup buat dia makan seumur hidup. Kalau sampai dia menyelinap masuk dan ada yang hilang, Bang Li bakal susah tanggung jawab nanti. Udahlah, aku tahu harus bagaimana. Melihat pakaiannya saja, dia nggak bakal bisa masuk lewat pintu ini. Cepat kembali ke gudang sana. Jangan keluyuran terus di depan pintu masuk. Mau ikut lelang? Modelan kayak kamu, yang tertulis di sini itu, VIP, kelas utama. Kamu tahu itu tempat apa? Mencuri pun gak becus. Harusnya curi tiket kelas biasa saja. Jujur saja, di mana kamu nyolong undangan ini? Bicara apa kamu? Ini undangan yang langsung diberikan oleh keluarga Y. Keluarga Y? Dengan tampang kayak kalian begini, mana mungkin keluarga Y memberi kalian undangan? Kalau mau masuk, boleh saja, buka pakaianmu di sini. Harus digeledah dulu. Orang lain gak digeledah,
Kenapa cuma aku yang digeledah? Orang lain pakai jas dan sepatu kulit. Sedangkan kamu cuma orang udik berpakaian lusuh. Memangnya pantas dibandingkan dengan mereka. Undangan ini dikeluarkan oleh balai lelang kalian. Kalau kamu nggak tahu, panggil orang yang paham ke sini. Fang Lang, aku sudah menunggumu lama sekali. Kenapa belum masuk juga? Orang melarangku masuk dan mau menggeledahku. Dia adalah tamu kehormatan yang diundang oleh keluarga Ye. Lelang malam ini sepenuhnya bergantung pada barang yang dia bawa. Berani-beraninya kamu mau menggeledahnya. Tuan Fang, ini salah paham. Ini semua cuma salah paham. Kepala Keamanan Balai Lelang Ibu Kota Provinsi. Angkuh sekali gayamu. Tunggu sampai lelang ini selesai. Sana ambil gajimu sendiri. Nona Ye, saya benar-benar buta. Tolong beri saya satu kesempatan lagi. Saya punya orang tua dan anak yang harus dihidupi. Di atas sudah disiapkan jas. Semuanya memakai bahan terbaik. Mau ganti pakaian? Tidak perlu, pakaian itu cuma gengsi, manusia itu isinya, gengsi bisa diganti, tapi jati diri tidak bisa. Baju ini dijahit langsung oleh ibuku dengan tangan, aku merasa tenang memakainya. Benar juga. Ayo jalan. Ayah, ini Fang Lang yang menyelamatkanku. Bajumu ini bagus. Orang zaman sekarang selalu mengejar penampilan luar, semua memakai jas rapi saling kejar-kejaran. Tapi pakaianmu ini terlihat sangat rapi. Benar, Tuan Ye, jas ini adalah wibawa Anda. Sedangkan kain kasar ini adalah asal-usul saya. Saya ingin mengingatkan diri sendiri, kemanapun saya pergi. Asal-usul tidak boleh dilupakan. Anak muda yang hebat, tidak melupakan asal-usul. Budi jasamu di laut juga akan selalu kami ingat. Kelak, rintangan apapun yang kamu hadapi, datang saja mencari keluarga. Ye. Kayu Phoebe Zenan kuno, harga pembuka 8 juta. 10 juta, 20 juta, 35 juta, 40 juta terjual. Kak Lang, 40 juta. Kau keparat sudah mencelakaiku. Kali, apa yang kau lakukan? Apa yang kulakukan? Masih berani kau bertanya? Aku akan menghajarmu habis-habisan. Aturan yang sudah dibuat sebelum melaut, bagian hasilnya 10%. Malam ini kayunya laku 40 juta. Siang tadi hasil laut di dermaga terjual 14.000. Bagianmu adalah 4.1.400. Untayan mutiara emas kuno itu kita ambil bersama, tapi aku harus menyisakannya untuk Wang Qiu. Bang Lang, jangan begitu. Kapal ini kan abang yang beli, abang juga yang memperbaikinya. Aku, Zhang Tiezu, cuma ikut bantu pakai tenaga kasar saja. Bisa dapat puluhan ribu saja. Aku sudah sangat bersyukur. 4 juta lebih? Aku bahkan tidak berani bermimpi. Kalau bukan karena Bang Lang membimbingku, aku bahkan tidak akan bisa melaut. Bang Lang, seumur hidup ini, aku akan ikut bekerja denganmu. Ibuku akhirnya bisa hidup layak. Uang mutiara emas, jangan pernah abang berikan padaku. Kalau tidak, aku malu bertemu Wang Qiu. Baiklah, nanti teruslah ikut denganku. Mutiara emas memang tidak kubagikan padamu. Anggap saja itu hadiah pernikahan kami nanti. Sumbangan pernikahan darimu, yang diberikan lebih awal. Wang Qiu, ikut dengan Bang Lang adalah takdir terbaikmu. Bang Lang itu orang yang sangat hebat. Hakal. Ada apa? Terjadi sesuatu? Kita sudah sampai di rumah sakit provinsi. Terima kasih sudah mengantar kami, Nona Ye. Ini 20.000 utang beli kapal kemarin. Simpanlah baik-baik. Ada apa ini? Uang saja dia tidak mau. Pasti karena Bang Lang menyelamatkan nyawanya. Dia jadi sungkan menerima uang itu. Kita untung besar, haha. Kamu pulang. Tumben sekali hari ini. Kamu mencari dan memakai pakaian ini. Aduh, anakku memang tampan pakai baju apa saja. Kenapa kamu terluka lagi?